kuliah. Oleh Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Sore hari ini misa akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY. Kita berdiri dan menyanyikan lagu pembuka. Intensi misa kita pada petang hari ini, ucapan syukur bersama keluarga besar Francisca Maria, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk semua kebaikannya di tahun 2022, dan kiranya Tuhan berkenan mengizinkan semua meninggalkan tahun 2022 dengan tidak kurang suatu apapun, dan berkenan pula mengizinkan memasuki tahun 2023 dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Bersama Bapak dan Ibu Ignatius Winarno mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-27. Dan bersama keluarga Subianto mendoakan arwah Saudara Bernard Gunawan, Novianti Enzo Arthur Gunawan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu.
Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, selamat sore. Selamat Natal. Menjelang tahun baru, selamat tahun baru. Ibu bapak, saudara saudari, anak-anak dikasih Tuhan, di penghujung tahun ini kita bersyukur boleh merayakan Ekaristi ini. Bersama seluruh gereja kita merayakan juga Hari Raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Hal yang sangat indah bagi kita. Kita semua diajak dan juga diundang untuk menaruh kepercayaan kepada Allah, juga pada Bunda Maria yang adalah bundanya yang terkasih, yang mengasihi kita manusia dan juga mengasihi puteranya. Tentu saja banyak harapan kita di awal tahun ini, dan juga kita melihat ke belakang mengenai perjalanan hidup kita masing-masing sepanjang tahun ini. Kita mensyukuri segala berkat Tuhan, tetapi juga kita menyesali apa yang menjadi kekurangan dan berusaha ke depan untuk menjadi lebih baik. Romo yakin kita semua sudah menyusun perencanaan ke depan sepanjang tahun 2003, dan semoga apa yang menjadi rencana baik kita, Tuhan menyertai semuanya sehingga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan,
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau memberikan anugerah keselamatan abadi kepada umat manusia dengan bantuan doa Santa Perawan Maria. Maka kami mohon, semoga kami merasakan pertolongannya, karena melalui Dia kami diperkenankan menerima Putra-Mu, sumber kehidupan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya
suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia,
para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita semua bersyukur dan begitu banyak orang yang sudah mengalami pendampingan dan penyertaan Bunda Maria di dalam hidupnya. Melalui doa-doa dan juga dikabulkannya permohonan-permohonan, banyak orang mengalami kehadiran Allah. Hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Tentu secara logika, kalau kita menyebut Bunda Maria sebagai Bunda Allah, pastilah hal ini tidak pernah bisa dilepaskan dari sejarah keselamatan dan peran Yesus di dalam karya keselamatan, tetapi juga mengenai siapa Yesus sesungguhnya, siapa Yesus yang diwahyukan kepada kita oleh Allah Bapa. Kita masih ingat apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan sebenarnya Yesus itu adalah, firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Maka kalau Bunda Maria disebut Bunda Allah, terkait dengan siapa sebenarnya Yesus, sebagaimana diajarkan gereja melalui Konsili Nicea, bahwa Yesus itu adalah sungguh Allah, karena dia sehakikat dengan Bapa. Tapi dia juga sungguh manusia, karena telah mengambil bagian dalam daging dan menjadi manusia seperti kita, kecuali bahwa dia tanpa dosa. Jadi karena iman kita akan Yesus yang sungguh Allah, sungguh dan sungguh manusia, maka kiranya tidak sulit bagi kita mempercayai bahwa inilah iman kita, bahwa Yesus mempunyai seorang bunda atau Maria adalah Bunda Allah sendiri. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dan ajaran itu diteguhkan kembali di dalam Konsili Efesus, yang doa syahadatnya setiap kali perayaan Ekaristi kita doakan. Bahkan juga pada waktu kita mendoakan yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, kita diundang semua untuk
memberi penghormatan secara khusus. Kita menundukkan kepala, mengingat kebaikan Tuhan kepada kita semua. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, kita bersyukur juga bahwa di penghujung tahun ini dan kita mengawali tahun ini, kita boleh merayakan Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Beberapa hal kita mau belajar dan boleh menjadi bekal kita untuk melanjutkan pesiarahan kita di tahun 2023. Yang pertama, kita mau belajar dari Bunda Maria, bahwa Bunda Maria dengan menerima tugas sebagai Bunda Allah, Bunda Maria telah menyalurkan rahmat Allah bagi dunia ini. Seperti juga para nabi menghadapkan wajah Allah kepada dunia dan memberi damai sejahtera, demikian juga melalui Bunda Maria, Allah yang Maha Tinggi menjadi sangat dekat dengan manusia dan diam di antara manusia dalam diri Yesus. Itu berarti bahwa Maria mengajak kita semua menjadi berkat bagi banyak orang. Harapannya adalah di tahun depan kehadiran kita itu dimanapun berada, hendaklah membuat orang menemukan Yesus dan merasakan kedamaiannya. Ini yang pertama menjadi cita-cita kita. Yang kedua, Bunda Maria sebagai Bunda Allah, dia disebut sebagai Bunda Allah bukan hanya sekedar gelar atau sebutan, tapi karena memang dia menghidupinya, menjiwainya, dan melakukannya di dalam hidupnya. Pertama-tama karena dia taat kepada hukum Taurat. Dan puncak ketaatannya itu, Bunda Maria menjadikan dirinya sebagai bait Allah atau sebagai tempat tinggal Allah selama pertama-tama ketika Tuhan Yesus dikandung di dalam kandungannya 9 bulan. Bunda Maria menerima itu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan dengan kata-kata itu terjadilah. Bunda Maria menyediakan dirinya bagi tempat tinggal Allah. Ibu bapak saudara-saudari, dengan demikian Bunda Maria juga sering disebut sebagai cermin kekudusan. Dengan taat kepada hukum dan setia melaksanakannya, berarti dia menyediakan diri untuk menjadi tempat tinggal Allah. Dia memelihara kekudusan di dalam dirinya dan membiarkan Allah tinggal di dalam dirinya. Harapannya adalah kita semua di tahun depan nanti kita juga belajar untuk taat kepada ajaran-ajaran gereja dan ajaran Yesus dalam kehidupan kita, dengan makna ini bahwa kita menyediakan diri agar Allah tinggal di dalam diri kita. Tentu saja semuanya akan kita ungkapkan di dalam tata cara hidup kita sebagai orang Kristiani yang belajar sungguh mencintai Allah dan juga mencintai sesama manusia. Yang berikutnya tentu terkait dengan peran juga bersama Santo Yusuf, peran Bunda Maria. Bersama Santo Yusuf, Bunda Maria menjalankan peran mereka sebagai orang tua yang mencintai dan sungguh bertanggung jawab untuk melahirkan dan juga mendidik serta membesarkan Yesus. Ibu bapak saudara-saudari, tentu hal ini tidak mudah. Sudah sejak awal mereka mengalami itu. Memahami kehendak Allah saja sudah sulit. Dan ketika mereka sudah
bersuami istri, Bunda Maria sudah mengandung, dia harus mengungsi, dia harus juga berjalan jauh, bahkan juga masalah kesulitan ekonomi, dan juga di mana mereka merasa tidak punya apa-apa ketika Yesus lahir, hanya di kandang ternak, kandang domba, dan mereka semua itu mengalami. Tapi yang menjadi pelajaran bagi kita, Bunda Maria tidak pernah lari dari kenyataan. Bunda Maria tidak pernah menyesali apa yang menjadi ucapannya itu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria dengan tekun mendampingi putranya Yesus. Dia tidak malu dengan kemiskinan di kandang domba. Dia tidak berkecil hati kepada Santo Yosef dengan keadaan yang demikian. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, terutama bapak dan ibu, sebagai keluarga kita semua dipanggil, diingatkan kembali bahwa tugas prokreasi merupakan salah satu sifat dari perkawinan Katolik. Memang kita melanjutkan keturunan, tetapi juga kita dipanggil untuk sadar bahwa kitalah yang bertanggung jawab untuk membesarkan, mendidik anak-anak kita. Dan kita memang sadar juga hal itu tidak mudah. Bapak Ibu sendiri yang mengalami, saya sebagai anak juga mengalami bagaimana dinamika kehidupan berkeluarga. Ada begitu banyak tantangan, tetapi juga tentu banyak hal yang indah dalam keluarga. Sayangnya memang kita seringkali terfokus kepada hal-hal kesulitan dalam hidup kita, tapi kita tidak menyadari betapa kasih karunia rahmat Allah itu hadir di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dan juga di dalam dinamika kita belajar untuk melayani Dia dan mencintai satu dengan yang lainnya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga di penghujung tahun ini, di awal tahun ini, apa yang menjadi teladan Bunda Maria dan juga Santo Yusuf di dalam membangun keluarga, dan juga sudah kita putuskan untuk tahun depan ini, kita di dalam karya pastoral akan juga mengutamakan atau memprioritaskan pada pastoral keluarga. Dan semoga kita bisa melihat apa yang bisa kita buat, kita lakukan untuk membaharui dan juga saling menjaga, melindungi keluarga agar sesuai dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, sekarang marilah kita berdiri dan dengan sukacita dan bersyukur kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Marilah kita aturkan doa-doa kita kepadanya, agar selalu siap sedia menyambut kedatangannya seperti Bunda Maria. Bagi gereja, semoga gereja menjadi ibu yang penuh kasih serta pelabuhan yang aman sentosa bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dan tersesat. Semoga kami selalu siap sedia dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatan, sebagaimana Bunda Maria yang setia dan penuh kasih dalam mendampingi Sang Juru Selamat, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi nusa dan bangsa, semoga nusa dan bangsa kami 1 tahun mendatang dapat berhasil mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Semoga kami semakin berani hidup atas dasar sabda kebenaran-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak dan orang tua, dampingilah anak-anak kami untuk selalu bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga karya kasih-Mu semakin diwartakan dan nama-Mu semakin dimuliakan. Bimbinglah pula para orang tua dalam mendampingi putra-putrinya, agar semakin setia dan penuh kasih seperti Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, dampingilah kami agar dalam tahun ini kami berhasil maju dalam menaruh belas kasih kepada sesama. Semoga kami semakin rendah hati dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain, melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur bersama keluarga Bapak Ibu Ignatius Winarno yang mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-27. Ya Bapa, terima kasih atas kesetiaan-Mu mendampingi Bapak Ibu Ignatius Winarno dalam perkawinan mereka sampai hari ini. Semoga Engkau senantiasa terus melanjutkan pendampingan itu, sehingga mereka tetap tumbuh berkembang dalam cinta kasih, dalam iman dan pengharapan, dapat mendampingi anak-anak dengan baik, dan saling mensejahterakan satu dengan yang lainnya, dan menjadi berkat bagi sesama yang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga bersama keluarga besar Francisca Maria yang mengalami pendampingan-Mu pada tahun-tahun yang lampau, sebagaimana mereka rindukan, semoga di tahun mendatang juga mereka senantiasa memperoleh berkat-Mu, dan Kau bimbing untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga doa dan pertolongan Bunda Maria
yang Kau perkenankan mengandung Allah manusia, selalu Kau indahkan bagi kepentingan dan kebaikan kami, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Berdoalah Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau berkenan memulai segala yang baik dan menyempurnakannya. Kami mohon bantulah kami yang dengan gembira merayakan Pesta Santa Maria Bunda Allah, agar kami bermegah atas awal karunia-Mu dan bersukacita atas kepenuhannya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surah
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami. Sebab ketika kerapuhan kami ditopang oleh sabdamu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji dan bersukacita sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus, serta Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Engkau
Marilah berdoa. Ya Allah, dengan hati gembira kami telah menerima sakramen surgawi. Kami berbangga mengakui Santa Perawan Maria yang tetap perawan sebagai ibunda yang melahirkan putramu dan yang menjadi bunda gereja. Maka kami mohon semoga sakramen surgawi ini membawa kami ke hidup yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Jadwal misa minggu ini. Misa Jumat pertama tanggal 6 Januari pukul 6 sore. 2. Pengumuman perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Yakobus Jansen, putra dari Rahman Masli dan Jenny Tani dari lingkungan Santa Elizabeth, Paroki Santo Petrus Palembang, dengan Veronica Lianti, putri dari almarhum Yohanes Nelson Kamaludin dan Jaria dari lingkungan Santa Teresia. Rencana perkawinan tanggal 8 Januari 2023 di Paroki San Prades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Pelajaran komuni pertama. Akan dimulai pelajaran untuk komuni pertama di bulan Januari. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat paroki atau mengisi Google Form yang telah dibagikan kepada pengurus lingkungan. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Ibu bapak saudara-saudari, marilah kita berdiri. Kita saling mengucapkan terima kasih satu dengan yang lainnya, dengan saudara-saudara yang ada di samping kiri kanan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Dan kita juga berterima kasih kepada semua petugas liturgi, terutama anak-anak OMK kita yang hari ini bersama Frater menyumbang suaranya untuk kemeriahan misa ini. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Semoga apa yang sudah dipersembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan juga menyemangati kita untuk terus bertumbuh berkembang, ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Dan sekarang marilah kita bersama-sama mengakhiri perayaan ini dengan bersama memohon berkat Tuhan. Kita siapkan hati dan budi kita. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak semua bersama seluruh anggota keluarga, komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa saudara-saudari, marilah kita pergi mewartakan damai Tuhan. Misa sudah selesai.